Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Manajemen, yaitu Ibu Decio Berlian Purnama, MSI. Kemudian teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya kepada pemimpin organisasi atau gaya kepemimpinan suatu organisasi. Organisasinya itu bernama IPMP atau disebut dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Petai. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya kepemimpinan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership dan dalam bahasa Arab disebut zi'amah atau imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marfil dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlihat dalam usaha bersama. Kemudian kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategi dalam sistem dan hierarki kinerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Berikut merupakan definisi dari kepemimpinan berdasarkan para pakarnya. Yang pertama yaitu Koch dan O'Donnell mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Kemudian yang kedua ada George R. Terry. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga ada Slamet. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ada Toha. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pendapat para pakar di atas, penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Seseorang memimpin harus mengetahui dan memahami tentang kepemimpinan agar organisasi atau lembaga yang dipimpinnya berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Dengan demikian, penulis akan melakukan observasi terhadap ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Petai yang berkaitan dengan kepemimpinan yang dijalaninya selama dan tentunya akan menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk kita. Adapun biodata dari kepemimpinan atau pemimpin yang saya wawancarai yaitu beliau bernama Aidil Despi. Dia menjadi ketua IPMP Desa Petai sejak Mei 2019, berakhir pada Mei pada tahun 2021. Ia lahir di Desa Petai tanggal 28 November. Dia mengenyam bangku pendidikan itu diawali bersekolah di Taman Kanak-kanak TK Dharma Bakti, kemudian pendidikan dasar sekolah dasar 001 Petai. Setelah menamatkan pendidikan SDN, selanjutnya melanjutkan pendidikan sanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Syafa'atul Rasul Teluk Kuantan. Selama 6 tahun selama pesantren dia aktif dalam berorganisasi. Pernah menjadi ketua bidang keamanan, kebersihan, bidang ibadah, yang terakhir pernah menjabat sebagai wakil ketua OPPSR, organisasi pesantren. Baik,
Di sini saya akan menyimpulkan semua hasil dari observasi saya, yaitu organisasi sebagai kesatuan sosial, yaitu terdiri dari eh, orang atau kelompok yang berinteraksi satu sama lain. Setiap organisasi dituntut oleh peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan, dan kebutuhan berbagai kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi. Kemudian kepemimpinan yang merupakan suatu yang wajib dalam kehidupan agar kehidupan menjadi teratur dan keadilan bisa ditegakkan, sehingga tidak berlaku hukum rimba. Kepemimpinan juga dapat dikatakan penting apabila memanfaatkan dan mengelola potensi setiap anggota dengan cara yang tepat. Maka dari itu, seorang pemimpin dalam mengendalikan kepemimpinannya harus mendorong perilaku positif dan meminimalisir semua yang negatif, mencari pemecahan masalah, mempelajari perubahan di sekitarnya, serta mencanangkan strategi yang tepat untuk mencapai hasil atau tujuan yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.